Tidak ada salahnya saya belajar kitab suci yang lain kan, sama halnya juga teman-teman dari Islam juga tidak salah untuk belajar kitab suci yang lain. Nah, akhirnya saya baca mulai dari Kejadian pasal 1, saya baca di Kejadian pasal 2. Nah, sampai ketemu di Kejadian pasal 3, itu tepatnya di Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu, Adam itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Wah, saya terkaget. Ya, saya kaget. Wih, ada ya gitu. Kata Hawa rupanya di sini gitu. Di Kejadian 3 ayat 20. Mengenai perjanjian lama yang dibaca oleh saudara Ilyas Zulkifli, perjanjian lama itu bukan Taurat, berbeda dengan Taurat. Taruhlah sama, kita anggap perjanjian lama dan Taurat itu sama. Namun yang dibaca oleh saudara Ilyas Zulkifli itu adalah terjemahannya juga. Yang dibaca oleh saudara Ilyas Zulkifli adalah terjemahan juga. Perjanjian lama itu bahasa Indonesia, perjanjian baru itu bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Inggrisnya ada Old Testament dan New Testament, itu bahasa Inggris. Yang mana perjanjian lama ataupun Alkitab itu, terkhususnya perjanjian baru, itu kitab aslinya berbahasa Yunani. Nah, sedangkan perjanjian lama berbahasa Ibrani. Sedangkan yang dibaca oleh saudara Ilyas Zulkifli berbahasa Indonesia. Dari manakah perkataan Hawa diambil oleh perjanjian lama yang berbahasa Indonesia? Sudah tentu diambil dari bahasa Indonesia, dari kaidah bahasa Indonesia. Nah, dari mana bahasa Indonesia itu mengambil kata Hawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rombongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video tentang kesaksian daripada evangelis Ilyas Zulkifli, yang mana kesaksian beliau tentang sebab musababnya beliau keluar dari agama Islam katanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum membahasnya, kita saksikan cuplikan
daripada kesaksian daripada saudara Elias Zulkifli berikutnya. Ya. Oke, Pak. Nah, perjalanan Bapak dari Islam ke Kristen itu kan biasanya kalau kayak kemarin Pak Risuli kan dia dapat penglihatan berjumpa dengan Yesus langsung. Kalau Bapak gimana Pak ceritanya Pak? Kalau apakah saya ada kegiatan spiritual begitu atau gimana? Nggak ada. Jadi sama sekali tidak ada didatangin mimpi atau ada tanda-tanda, tidak. Semuanya itu dimulai dari minat baca ya. Jadi ya saya pertama karena memang hobi baca, jadi suka melihat dan rasa ingin tahu juga besar. Jadi mulanya itu membaca dulu. Jadi wajar kan seorang Islam itu mendalami kitab sucinya. Ya dimulai dari tahsin Quran, habis itu ke tahfiz Quran dan lanjut ke tahwidz Quran. Nah kita baca, kita khatam, ya baca mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita baca berulang-ulang dan ya sambil karena memang kita belum paham, belum tahu artinya kalau dari bahasa asli, dari bahasa Arab, jadi kita pakai juga membantu, itu adalah terjemah yang sudah ada. Nah sekarang ini kan sudah banyak yang bisa kita dapatkan terjemah di toko-toko buku ya, baik di toko buku nasional maupun di toko buku lokal. Nah, dengan terjemah itu banyak membantu saya memahami arti yang sesungguhnya. Setidaknya itu walaupun tidak 100% kita lihat terjemahan itu tidak bisa valid 100% sesuai dengan bahasa asli karena butuh penyesuaian vocabulary dan juga kosakata dari bahasa aslinya. Hal yang sama juga terjadi dalam penerjemahan Alkitab. Jadi tidak semua teks asli itu bisa diserap ke bahasa tujuan, bahasa sumber itu masih banyak penyesuaian-penyesuaian. Makanya penerjemahan juga terjemahan juga ada berbagai versi, bukan hanya terjadi di Alkitab, tapi juga di Quran. Dan itu bisa kita lihat di terjemahan bahasa Inggris ya. Ada versi Pictol, ada Yusuf Ali, ada Sat, nah itu banyak. Sampai akhirnya saya baca ketemulah ayat ya di dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 1 ya. Atau apa perlu apa? An-Nisa 4 ayat 1. Bentar ya Pak, saya share ya. Oh ya, silakan. Oh, ada juga Kak ininya ya. Dari surat An-Nisa? Quran surah 4 An-Nisa ayat 1, Pak. Ayat 1. Oke, gimana Pak? Jadi, nah kan kalau saya petik aja ya, baca ya gitu. Kalau dalam bahasa aslinya itu kan ya robbakulu mulazi kulakum min nafsi wahidati wa khalaqu minha zauzaha. Nah, saya garis bawahi di situ adalah yang kalau kita terjemahkan di situ adalah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu ya. Ya. Kalau terjemahan apanya, kalau kita bisa lihat dari bahasa asli, nafsi itu adalah jiwa, jadi wahid itu adalah, kita tahu sendiri ya kalau wahid itu biasa kita dengar satu. Nah, jadi Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan dari situ juga dia menciptakan pasangannya ya, zauzah atau istrinya gitu. Nah, saya langsung bertanya di sini kan kalau dalam terjemah bahasa Indonesia kan sudah dibuat di situ Adam dan Hawa ya. Nah, walaupun di dalam teks aslinya itu tidak ada kata Adam dan Hawa, namun kita bisa tahu misalnya siapa yang satu yang dimaksud itu. Nah, ketika penterjemah Alkitab penterjemah Quran menggunakan kata Adam ya saya anggap masih normal, masih wajar karena sekalipun tidak ada dalam teks bahasa Arabnya, ya di dalam Quran kata Adam itu masih bisa kita temukan sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, yang jadi muncul pertanyaan adalah di kedua, di zauzaha, yaitu pasangannya atau istrinya. Nah, dalam terjemah Quran menggunakan tanda kurung Hawa. Nah, ini yang muncul di dalam diri saya, dalam teks Arab tidak ada kata Hawa. Nah, kalau dijawab Hawa ini dari mana, pasti ada sumber lain tentunya.
Kan tidak mungkin tiba-tiba penerjemah mencaplok kata itu tanpa ada sumber. Tentu ada sumber lain pendukung yang membuat penerjemah dengan yakin membubuhkan kata tanda kurung Hawa ke dalam terjemah bahasa Indonesia. Dan itu juga bisa kita temukan di terjemah dalam bahasa Inggris, dan mungkin dalam bahasa-bahasa yang lain juga menggunakan tanda kurung untuk memberikan identitas bahwa pasangan Adam itu adalah Hawa. Nah, sepintas memang karena tidak ada kata Hawa, bahkan mungkin kalau dicari pun di searching di terjemah, ya sepengalaman saya itu tidak ada kata Hawa sebagai istri Adam di dalam teksnya. Nah, ketika ditanya dari mana kata Hawa muncul, nah banyak orang mengatakan ya itu dari hadis, karena keluarga almarhum ayah saya adalah orang yang tergabung di dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam hukum fikih Syafi'i kan ada urutan-urutan yang urutan fikih lah saya bilang ya. Kalau mungkin di Kristen mungkin tidak terbiasa dengan kata gini ya. Dimulai dari Quran yang paling supremasi, paling tinggi, dan setelah itu adalah sunnah atau hadis. Nah, setelah itu ada ijma, itu kesepakatan para sahabat Nabi, dan setelah itu adalah qiyas atau ijtihad. Nah, saya kan melihat dari sisi siapa yang paling tinggi, supremasinya adalah Quran. Nah, kalau kita lihat hadis, itu adalah di bawah dari Quran, dari urutannya. Nah, saya melihat dari situ pada saat itu ya. Artinya saya berpikir berdasarkan pola pikirnya yang seperti sekarang ini yang saya jelaskan bagaimana saya dulu bisa mengenal sampai sekarang. Jadi ibaratnya saya nggak lihat di sunnahnya dulu, saya lihat dulu di supremasi paling tingginya di mana. Nah, Quran. Nah, kalau bicara sudah Quran, berarti harus ada teks yang setara dengan Quran yang bisa menjelaskan bahwa kata Hawa ini muncul. Jadi tidak mungkin sesuatu yang lebih rendah menjelaskan sesuatu yang lebih tinggi. Harus yang lebih tinggi yang bisa menjelaskan sesuatu yang lebih rendah. Itu prinsip yang saya pegang dari dulu. Jadi artinya kitab suci harus bisa menjelaskan kitab suci dirinya sendiri tanpa menggunakan bantuan dari yang lain. Nah, akhirnya saya lihat, saya baca, saya renungkan, dan ketemulah bahwa ternyata ada dua kitab besar ya, saya pikir 3 juga ada ya, Taurat, Injil, dan Zabur. Tapi saya belum berkenalan dengan Zabur pada saat itu, saya hanya masih berkenalan dengan Taurat pada saat itu. Nah, kalau kita bisa baca mungkin sebentar ya, di Ali Imran 3 ya, di Ali Imran 3. Bentar ya, Pak. Nah, Ali Imran 3. ya, Quran surat 3 Ali Imran ayat 3. Nah, ya, kan di situ wa anzala Taurata wal Injil. Nah, di situ ada Taurat dan Injil. Nah, jadi loh, berarti ada sumber lain. Nah, gini, jadi ya itu berarti ada sumber yang setara, yang saya anggap pada saat itu adalah setara karena ini adalah sama-sama kitab suci. Ini sama-sama adalah kitabnya Allah. Ini sama-sama dinafaskan oleh Allah, dikasih oleh Allah. Jadi saya pikir loh, ini perlu dibaca gitu. Walaupun mungkin pada saat itu banyak orang mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Nah, muncul rasa ingin tahu saya, oke, kalau Alkitab dipalsukan, tapi saya harus baca dulu. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, akhirnya langsung saya baca ya, kalau memang sih ya, teman yang pada saat itu memberikan juga agak ragu-ragu. Saya baca aja, saya minta tolong, minta nanti dikiranya gimana gitu ya. Jadi ya saya paham situasi teman kita itu. Jadi nggak apa-apa, saya perlukan belajar. Tidak ada salahnya saya belajar kitab suci yang lain. Kan sama halnya juga teman-teman dari Islam juga tidak salah untuk belajar kitab suci yang lain. Nah akhirnya saya baca mulai dari Kejadian pasal 1, saya baca di Kejadian pasal 2. Nah, sampai ketemu di Kejadian pasal 3, itu tepatnya di Kejadian 3 ayat 20, manusia itu, Adam itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Wah, saya terkaget. Ya, saya kaget. Wih, ada ya gitu. Kata Hawa rupanya di sini gitu. Di Kejadian 3 ayat 20.
ya. Di Ya. Kejadian 3. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Iya, Adam ya. Wa yikraha Adam sem isto Hawa dalam bahasa Ibraninya. Nah, ketika saya lihat, saya kaget. Ada Hawa di sini gitu. Jadi, Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan video tadi dapat kita simpulkan bahwasannya Saudara Ilyas Zulkifli keluar dari agama Islam karena membaca surat An-Nisa ayat yang ke-1, yang mana beliau mengatakan di dalam teks Al-Quran aslinya kata Hawa tidak ada terdapat dalam Al-Quran, namun yang ada adalah terjemahannya. Maka beliau mengatakan bahwasannya beliau tidak mempercayai hadis yang lebih rendah daripada Al-Quran, yang mana kata orang tua beliau bahwasanya penjelasan Hawa itu ada terdapat dalam hadis. Namun karena Ilyas Zulkifli tidak mempercayainya, karena beliau mengatakan seharusnya yang beliau yakini itu adalah yang sejajar dengan Al-Quran tersebut. Lalu beliau membaca surat Ali Imran ayat ketiga, yang mana dikatakan bahwasanya kami telah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Maka beliau mendapati di dalam perjanjian lama, beliau mendapati nama Hawa di dalam kitab perjanjian tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, inilah nampaknya bahwasanya Saudara Ilyas Zulkifli ini orang yang tidak memahami ajaran agama Islam, tidak betul-betul mengetahui ajaran agama Islam. Di dalam ajaran agama Islam itu, Al-Quran dan hadis itu adalah hal yang sangat penting, karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kutinggalkan dua hal kepadamu, dan jika kamu mengamalkan kedua ini, maka kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis adalah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam Al-Quran itu hanya menjelaskan secara garis besarnya saja, sedangkan penjelasannya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sebagaimana terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan bahwasanya Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Maka Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad. Sama seperti dengan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sama, Yesus dan Nabi Muhammad itu adalah untuk dicontoh, karena mereka sama-sama Nabi. Allah menyuruh Nabi Muhammad
untuk katakan kepada umatnya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Begitu juga dengan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sama, kedudukan mereka sama, yaitu sebagai nabi dan rasul. Nah, oleh karena itu, maka jika tidak ada di dalam Al-Quranul Karim, sudah pasti terdapat ada penjelasannya di hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan dalam hadis Bukhari, bahwasanya nama istri Nabi Adam itu Hawa adalah di dalam hadis Bukhari, yang mana dikatakan di situ, jika karena bukan kejahatan Bani Israel maka daging tidak membusuk, dan jika karena bukan pengkhianatan Siti Hawa maka tidak ada orang yang berkhianat pada suaminya. Nah, itu sangat jelas sekali bahwasanya ada penjelasan dari Nabi Muhammad SAW nama Hawa di dalam hadis. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai perjanjian lama yang dibaca oleh saudara Ilyas Zulkifli, perjanjian lama itu bukan Taurat, berbeda dengan Taurat. Taruhlah sama, kita anggap perjanjian lama dan Taurat itu sama. Namun yang dibaca oleh saudara Ilyas Zulkifli itu adalah terjemahannya juga. Yang dibaca oleh saudara Ilyas Zulkifli adalah terjemahan juga. Perjanjian lama itu bahasa Indonesia, perjanjian baru itu bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Inggrisnya adalah Old Testament dan New Testament, itu bahasa Inggris. Yang mana perjanjian lama ataupun Alkitab itu, terkhususnya perjanjian baru, itu kitab aslinya berbahasa Yunani. Nah, sedangkan perjanjian lama berbahasa Ibrani. Sedangkan yang dibaca oleh saudara Ilyas Zulkifli berbahasa Indonesia. Dari manakah perkataan Hawa diambil oleh perjanjian lama yang berbahasa Indonesia? Sudah tentu diambil dari bahasa Indonesia, dari kaidah bahasa Indonesia. Nah, dari mana bahasa Indonesia itu mengambil kata Hawa? Sudah tentu mengambil kata Hawa itu berdasarkan dari Al-Quran. Karena agama yang ada pertama kali di Indonesia ini agama Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke-7, yaitu di Kerajaan Aceh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, berarti perjanjian lama yang berbahasa Indonesia itu mengutip kata Hawa daripada agama Islam. Karena mayoritas sebelum datangnya agama Kristen ke Indonesia ini adalah mayoritas di tanah air ini adalah orang Islam, dan telah menggunakan kata Adam dan Hawa sebelum ada perjanjian lama yang berbahasa Indonesia.
Jadi jelas sekali bahwasannya Saudara Ilyas Zulkifli, Anda harus mengkoreksi lagi. Dari mana kata Hawa yang terdapat di dalam Perjanjian Lama yang merupakan terjemahan bahasa Indonesia kata Hawa berasal? Anda harus berpikir. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya Saudara Ilyas Zulkifli ini bukanlah orang pintar. Dia sok-sok pintar karena dia tidak memahami apa perbedaan Al-Quran dengan hadis. Sudah dikatakan Al-Quran itu adalah firman Allah, kemudian hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW, sementara Alkitab Perjanjian Baru itu tercampur. Saudara Ilyas Zulkifli, Perjanjian Baru itu tercampur. Ada perkataan Allah, firman Allah, ada perkataan Yesus. Kalau dalam Islam, perkataan Yesus itu sama dengan perkataan Nabi Muhammad, maka perkataan Yesus itu disebut hadis. Perkataan Nabi Muhammad disebut hadis. Kemudian banyak terdapat pikiran-pikiran manusia, seperti kitab Yakobus, Petrus, Galatia, Eklesia, Filipi, Tesalonika, Wahyu. Itu adalah pikiran-pikiran manusia, bukan firman Allah dan perkataan Yesus. Itu harus Anda pikirkan. Nah, jika Anda merendahkan hadis Nabi Muhammad SAW, maka lebih valid hadis Nabi Muhammad SAW yang ada sekarang ini dibandingkan dengan Alkitab Anda, terkhususnya Perjanjian Baru. Karena perkataan Yesus yang ada di dalam Perjanjian Baru Anda itu tidak ada perawinya atau periwayatnya. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam, hadis itu ada periwayatnya, jelas sampai kepada Nabi Muhammad. Sementara di dalam Perjanjian Baru, siapa yang mendengarkan pembicaraan Yesus, siapa yang menulisnya, kemudian siapa yang sampai kemana periwayatnya, tidak dijelaskan. Sedangkan di dalam hadis sangat jelas. Maka jika dibandingkan hadis Nabi Muhammad SAW dengan perkataan Yesus dalam Alkitab Anda, itu lebih valid hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan jika dibandingkan hadis ataupun Perjanjian Baru, itu hanya setingkat dengan hadis palsu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya jika kita pikir-pikir, jika Saudara Ilyas Zulkifli ini adalah seorang yang berminat baca tinggi, maka jika beliau membaca Alkitab Perjanjian Baru, maka sudah tentu dia pasti tidak akan keluar dari agama Islam. Karena apa? Banyak sekali dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus itu hanya utusan Allah. Misalnya terdapat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, di mana di situ dikatakan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus orang utusan. Kemudian pasal 15, kemudian kitab Markus 6, kitab Markus pasal 6 ayat 19, kemudian di situ dikatakan, setelah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Yesus itu di surga duduk di sebelah kanan Allah. Berarti
Allah dan Yesus itu berbeda. Namun mengapa saudara Ilyas Zulkifli menuhankan Yesus? Jika Anda seorang yang intelek, jika saudara Ilyas Zulkifli ini peminat baca tinggi, mengapa Anda tidak membaca ayat Markus pasal 16 ayat 19 tersebut? Itu adalah bahasa Indonesia asli, mudah dipahami, dicerna. Kemudian Yesus juga berkata di Matius pasal 15 ayat 24, Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari orang Israel. Jadi Yesus diutus itu untuk domba yang hilang dari umat Israel, bukan untuk Anda, wahai Ilyas Zulkifli, orang Indonesia. Apalagi saudara Ilyas Zulkifli ini mengatakan beliau berasal dari Aceh. Beliau tidak mengatakan dari Aceh mana, karena Aceh ini luas. Aceh Tenggara, Aceh Timur, banyak. Aceh yang mana? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali bahwasanya saudara Ilyas Zulkifli ini bukan benar-benar orang yang intelektual. Dari bacaan Al-Quran yang di awal tadi, di tayangan video tadi dapat kita simak bahwasanya beliau masih gelagapan membaca Al-Quran. Bahkan saya rasa beliau baca Al-Quran itu baca Al-Quran yang ada teks Indonesianya dari kalimat yang beliau baca. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Perkuat dan perteguh terus keimanan kita di dalam agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada yang benar selain agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.